Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus dimanapun kita berada, mengawali setiap aktivitas kita, marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang tertulis dalam Lukas pasal 6 ayat 21. Demikianlah dikatakan, "Berbahagialah hai kamu yang sekarang ini lapar, karena kamu akan dipuaskan. Berbahagialah hai kamu yang sekarang ini menangis, karena kamu akan tertawa." Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, segala sesuatu pasti ada sebab akibat, dan segala sesuatunya juga pasti ada timbal balik daripada suatu kejadian. Ketika kita mengalami kehidupan dan di sepanjang jalan kehidupan kita sering mengalami yang namanya pergantian situasi keadaan. Ada waktu kita menangis, ada waktu kita tertawa. Tetapi semuanya itu tidak terlepas dari apa yang Tuhan sedang rancangkan dalam kehidupan kita. Di mana orang-orang yang diberkati oleh Tuhan, saya, kamu, dan kita semua adalah orang-orang yang telah diberkati oleh Tuhan. Kita dibenarkan oleh cinta kasih Tuhan, sehingga hari ini kita diarahkan untuk hidup di dalam kebahagiaan. Bahagia belum berarti kita harus menikmati hidup yang sesuai dengan pikiran kita. Kita bahagia bukan seperti apa yang ada di hati kita, tetapi kebahagiaan itu apa yang menjadi seturut dengan firman Tuhan. Firman Tuhan ini mau berkata kepada kita, "Berbahagialah hai kamu sekarang yang lapar." Kata lapar dan bahagia itu sangat tidak sinkron. Tetapi kenapa ketika kata bahagia berdampingan dengan kata lapar, bukan laparnya yang mau kita lihat, tetapi berbahagianya lah yang harus kita hidupi. Jadi ketika kita lapar, tidak mengurangi kebahagiaan kita, tidak mengurangi rasa syukur kita kepada Tuhan. Karena ketika kita lapar, kebahagiaan yang akan kita terima adalah kepuasan dari Allah. Memang kita lapar secara jasmani, kita lapar secara kehidupan, tetapi kita akan puas dengan penyertaan kasih setia Tuhan ketika ada orang yang berbaik hati kepada kita pada saat lapar. Maka kita akan mengatakan, "Terima kasih Tuhan, dengan makanan yang sedikit saya akan dipuaskan karena rasa lapar." Makanya selalu dikatakan hal yang paling membahagiakan adalah ketika dalam situasi yang genting ada pertolongan datang di dalam kehidupan kita. Yang kedua, lihat kata bahagia disandingkan dengan kata menangis. Mana mungkin orang yang sedang berduka, orang yang sedang bersedih bisa disebut bahagia. Kebahagiaan itu selalu diidentikan dengan sorak-sorai, puji-pujian, nyanyian, dan lain sebagainya. Tetapi hari ini kata bahagia itu disandingkan dengan kata menangis. Yang mau kita lihat bukan kata menangisnya, tetapi berbahagialah engkau dengan segala situasi. Ketika engkau menangis bukan berarti engkau tidak memiliki kebahagiaan, tetapi kebahagiaan bagi orang yang menangis adalah karena engkau akan dihibur dan tertawa. Jadi orang menangis, boleh-boleh saja kita menangis, tapi jangan mengurangi rasa syukur dan bahagia kita kepada Tuhan. Karena itu Bapak, Ibu, dan saudara-saudara dimanapun kita berada,
Mari kita jalani hidup kita dengan berbahagialah karena Tuhan. Walaupun engkau lapar, ingat Tuhan akan memuaskanmu. Meskipun engkau akan menangis, ingatlah Tuhan akan mengganti tangisanmu dengan sukacita, maka engkau bisa tertawa. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau adalah Allah yang selalu memberikan yang terbaik dalam kehidupan kami. Berkatilah aktivitas kami, berkatilah kehidupan kami, sehingga apa yang kami jalani dan hidupi itu menjadi kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, buat penyertaan kasih setia. Berkatilah setiap orang percaya yang sakit, Engkau berikan kesembuhan. Yang berduka, Engkau berikan penghiburan. Yang bergumul, Engkau berikan penyertaan. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia daripada Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus, itulah yang menyertai kamu sekalian. Amin. Selamat beraktivitas, tetap menjaga kesehatan. Salam sehat dari kami, Tuhan Yesus memberkati. Horas.